Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, demi memenuhi tuntutan sengketa pemilu 2024, khususnya di pilpresnya dari 01 dan 03, maka Mahkamah Konstitusi atau MK mendatangkan atau memanggil Menteri Pak Jokowi, yaitu Menteri Kabinet Indonesia Maju, untuk didatangkan di persidangan. Mereka semua dihadirkan di sidang ini untuk dimintai persaksian, sekaligus keterangan terkait dengan adanya bansos, yang mana hal itu oleh 01 dan 03 dianggap sebagai bentuk kecurangan pemilu 2024. Nah, 4 menteri tersebut adalah yang pertama, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Pak Airlangga Hartarto. Sedangkan yang kedua, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, atau Menko PMK, yaitu Pak Muhadjir Effendi. Sedangkan yang ketiga yaitu Menteri Sosial atau Mensos, tiada lain dan tiada bukan yaitu Ibu Tri Risma Harini. Sedangkan yang keempat yaitu Menteri Keuangan atau Menkeu, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Nah, kira-kira kehadiran 4 menteri tersebut menguntungkan bagi 01 dan 03, ataukah justru sebaliknya, yaitu menguatkan Pak Jokowi sebagai tertuduh pelaku kecurangan di pemilu 2024 ini. Nah, mari kita lihat persaksian dan keterangan dari 4 menteri tersebut. Jika kita lihat dari persaksian 4 menteri tersebut, justru membuat 01 dan 03 justru tumbang. Dan ini mempercepat proses persidangan yang tentunya akan dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mengapa mereka bisa rungkat? Karena semuanya justru menjelaskan tentang mekanisme pengeluaran dana negara yang sah, yang diatur oleh undang-undang, dan tak satu pun masuk dalam kategori ilegal atau tidak resmi. Sekarang kita mulai dari 1, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Pak Airlangga Hartarto. Beliau menegaskan bahwa program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah dibahas secara transparan dan akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan dan juga untuk mempertahankan kehidupan dan penghidupan. Dan ini juga berfungsi sebagai gerakan antisipasi dalam berbagai kerentanan dan tekanan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, program perlindungan sosial harus berjalan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berarti di sini tidak ada penyelewengan untuk berkampanye yang ditudingkan oleh Pak Jokowi sebagai bentuk kekuatan terselubung untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, yaitu berkaitan dengan dana sosial. Nah, kemudian penjelasan dari Bu Risma kira-kira seperti apa? Menanggapi tudingan bagi-bagi bansos di depan istana dan juga pada saat kunjungan ke daerah-daerah, Bu Risma memberikan penjelasan bahwa ini semua berkaitan dengan temuan BPK pada tahun 2020 berkaitan dengan perselisihan harga, yang mana saat itu beliau punya keinginan bahwa nilai bansos beras disesuaikan dengan harga eceran tertinggi. Namun ternyata hal itu tidak bisa terwujud karena ada beberapa faktor dan ada beberapa kendala. Dan itu semua harus dilakukan pada saat itu. Nah, Bu Risma juga menjelaskan bahwa sejak beliau menjabat sebagai menteri, tidak lagi menyalurkan bansos dalam bentuk barang.
melainkan dalam bentuk uang, itu pun melalui rekening khusus dan dalam pantauan khusus. Artinya tidak ada istilah saluran dana ilegal yang berbentuk uang untuk masyarakat yang memenuhi standar atau memenuhi kriteria dalam menerima bansos tersebut. Dan ini ternyata sudah berjalan sejak tahun 2021. Berarti ini juga clear bahwa Kemensos tidak mengeluarkan bantuan sosial berupa barang sebagaimana yang ditudingkan oleh pihak 01 dan 03, yaitu Pak Anies dan Pak Ganjar. Berarti untuk Bu Risma clear, Bu Risma beres. Lalu kita merujuk dari persaksian Ibu Sri Mulyani, yaitu sebagai Menteri Keuangan. Beliau menjelaskan bahwa APBN adalah instrumen bernegara untuk mewujudkan tujuan cita-cita bernegara. Beliau juga menjelaskan bahwa penyusunan APBN tahun 2024 itu sudah terselesaikan pada tanggal 21 September 2023 lalu. Artinya sudah terlewatkan sebelum proses penetapan calon presiden dan wakil presiden itu ada. Jika penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden yang digelar di tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU, maka penetapan Undang-Undang APBN 2024 telah selesai sebelum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tepatnya pada tanggal 13 November 2023. Dan perlu diketahui bahwa pembayaran perlindungan sosial tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Tudingan bansos yang dilontarkan oleh 01 dan 03 di sini tidak terbukti. Kenapa? Karena anggaran di tahun 2024 juga sama dengan anggaran 2023, yang artinya tidak ada unsur penyelewengan dana untuk kampanye demi memenangkan paslon 02 atau Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, dari keterangan dari Ibu Sri Mulyani, berarti di sini clear, tidak ada masalah. Karena memang tidak ada anggaran tambahan, apalagi untuk bansos yang dianggap bagian dari kecurangan pemilu 2024. Nah, sekarang kita merujuk pada persaksian Menteri yang keempat, yaitu Menteri Bidang Pembangunan, yang tiada lain dan tiada bukan, yaitu Pak Muhadjir Effendi. Nah, beliau menjawab pertanyaan dari hakim dengan begitu jelas dan lugas, yaitu frasa penugasan presiden sesuai dengan peraturan presiden nomor 35 tahun 2020 tentang Menko PMK. Nah, tugas yang diemban oleh Pak Muhadjir ini bersifat lintas sektoral. Misalnya, beliau juga menangani permasalahan mudik, tidak hanya berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Intinya, Pak Muhadjir di sini berfungsi sebagai pembantu presiden. Nah, berkaitan dengan kunjungan kerja yang dilakukan oleh presiden itu sudah biasa dilakukan sejak Pak Jokowi menjadi presiden hingga saat ini. Artinya apa? Pak Jokowi sejak dulu biasa melakukan belusukan di berbagai tempat. Bahkan kebiasaan belusukan ini biasa beliau lakukan sejak masih menjabat sebagai wali kota. Kemudian dilanjutkan menjadi gubernur. Kebiasaan belusukan ini juga biasa dilakukan. Lalu pada saat beliau menjadi presiden, ini juga dilakukan 2 periode, artinya 10 tahun. Dan itu dilakukan sampai hari ini. Bahkan jauh-jauh hari sebelum adanya Pilpres 2024. Lalu apa tujuan Pak Presiden turun ke lapangan itu untuk belusukan? Apakah untuk mencari massa demi memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, mencari simpati supaya mereka salut, supaya mereka dekat dengan Pak Jokowi, lalu memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran? Tentu tidak, teman-teman. Apa tujuannya? Yaitu memastikan dan memantau apakah kebijakan dari presiden sudah terlaksana dengan baik ataukah belum. Karena apa?
Pada saat presiden memiliki kebijakan atau keputusan, belum tentu di lapangan itu bisa langsung terrealisasi, belum tentu langsung bisa terwujud. Oleh karena itu, untuk memastikan itu, presiden harus turun gunung, harus turun ke kampung-kampung, ke desa-desa, memastikan apakah kebijakan itu sudah sampai sasaran ataukah belum. Dan secara kebetulan, karena ini tahun terakhir bagi Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, maka beliau tidak ingin ada proyek yang terbengkalai, tidak ingin ada proyek yang mangkrak, yang tidak selesai. Dan ini semua yang membantu turun ke lapangan adalah Pak Muhadjir. Nah, dari keterangan Pak Muhadjir ini berarti fix, ini juga clear. Pak Muhadjir turun di lapangan tidak ada kaitannya dengan upaya pemenangan Prabowo Gibran atau sebagai bentuk kampanye atas kemenangan salah satu paslon, khususnya di sini yang ditudingkan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar, yaitu kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saudaraku sekalian, kehadiran 4 menteri yang dituntut oleh pihak 01 dan 03 supaya didatangkan di persidangan MK ini demi memperjelas persengketaan pemilu 2024 ternyata merupakan final, teman-teman. Kenapa? Karena semua 4 menteri ini justru menguatkan Pak Jokowi dan membersihkan nama Pak Jokowi dari tudingan bahwa beliau adalah pokok permasalahan, bahkan pokok kemenangan bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, dengan fakta seperti ini, secara otomatis pihak 01 dan 03 telah rungkat. Dan ini justru mempermudah proses persidangan di MK. Oleh karena itu, memang saatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran bekerja. Sekarang ini waktunya bekerja, bukan waktunya bersengketa. Pihak 01 dan 03 hendaknya memiliki sifat dewasa, memiliki sifat gentle. Pada saat terbukti memang kalah dalam pemilu, maka tidak perlu mempermasalahkan sesuatu yang seharusnya tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena pihak 01 dan 03 mempermasalahkan sesuatu yang sudah lampau, yang seharusnya dibahas sebelum adanya penetapan calon presiden maupun wakil presiden, bukan setelah kalah baru bersengketa, baru melapor, baru mengadu. Nah, ini sangat tidak dewasa. Oleh karena itu, kita fokus untuk pembangunan negara kita, yaitu fokus pada kinerja Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita tinggalkan persengketaan pemilu 2024 ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.